Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran PPKN, materi kelas 8. Bab yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama Bapak Iwayan Chandra Putra, SPD. Sekarang kita lanjutkan ke materi subbab yang B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu adalah sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian yang kedua sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Kemudian yang ketiga, sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perbandingan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen terdiri dari pembukaan 4 alinea, kemudian setelah amandemen tetap pembukaan 4 alinea karena ada kesepakatan bahwa dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh mengadakan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu sama saja dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, terdiri dari batang tubuh. Sebelum amandemen istilahnya batang tubuh, kemudian setelah amandemen berubah istilah menjadi pasal-pasal. Kemudian bab. Sebelum amandemen jumlahnya 16 bab. Setelah amandemen berjumlah 21 bab. Sebelum amandemen terdapat 37 pasal. Sedangkan setelah amandemen terdapat 73 pasal. Dengan konsekuensi pasal terakhir adalah pasal 37. Penambahannya itu ada pada pasal-pasal. Contohnya pasal 28 ada tambahannya menjadi pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian ayat. Sebelum amandemen terdiri dari 49 ayat, kemudian setelah amandemen terdiri dari 170 ayat. Kemudian 4 pasal aturan peralihan. Pada masa sebelum amandemen, setelah amandemen menjadi 3 pasal aturan peralihan. Sebelum amandemen 4 pasal aturan peralihan. Setelah amandemen, 3 pasal aturan peralihan. Kemudian sebelum amandemen, 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, 2 pasal aturan tambahan. Sebelum amandemen ada penjelasan terhadap isi dari masing-masing pasal, sedangkan setelah amandemen tidak ada penjelasan. Ini adalah tampilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum yang di amandemen. Sedangkan yang di bawah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah mengalami 4 kali amandemen. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu sifatnya tertulis. Jadi rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedua, singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok dan sesuai dengan perkembangan zaman. Supel artinya mudah mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 3 ayat 1. Di sana berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 37, itu adalah tata cara perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 mengatur tentang lembaga yang berwenang melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi untuk di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah lembaga MPR. MPR itulah gabungan dari DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu gabungan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah seluruh Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian pasal 37 itu mengatur tentang tata cara amandemen. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu adalah alat kontrol, yaitu aturan hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, pengatur. Jadi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sebagai penentu, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara, aparat negara, dan warga negara. Kemudian kita lanjut yang subbab yang C, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Nah, pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Nah, naskah sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian yang keempat, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Pengertian kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran, meski juga diawasi dengan seperangkat sanksi. Kita lanjutkan subbab yang D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik karena dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang keempat, menjelaskan penjelasan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum atau penambahan. Jadi pasal-pasal, ayat-ayat itu ditambah sesuai dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, sikap positif dalam melaksanakan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu mewujudkan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang kedua, melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjaga kelestarian Pancasila untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keempat, melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kelima, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku taat pada aturan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya adalah merapikan tempat tidur setiap pagi, yaitu setiap bangun pagi, Nana rapikan tempat tidur. Kemudian yang B, mengerjakan tugas rumah yang menjadi tanggung jawab anak-anak di rumah. Kemudian yang C, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian D, menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga. Yang E, menjaga nama baik keluarga. Yang F, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian berikutnya di lingkungan sekolah. Berbakti kepada guru dengan cara melaksanakan perintah dan nasihat yang baik. Jadi Bapak Ibu guru memberikan anak-anak nasihat, tujuannya itu adalah untuk kebaikan anak-anak sendiri. Kemudian hadir tepat waktu di sekolah. Menghormati guru, pegawai, dan seluruh warga sekolah. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran. Jadi jujur, ketika ada ulangan, kerjakan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Kemudian belajar dengan tekun dan disiplin. Lalu terakhir, saling menyayangi antar sesama teman. Kemudian di lingkungan masyarakat, tolong menolong antar tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian bertegur sapa dengan tetangga. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Kemudian ikut meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Contohnya dengan berbagi. Pada masa pandemi, berbagi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian tidak menghina dan merendahkan suku bangsa lain. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perpecahan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau istilahnya SARA. Kemudian menjaga fasilitas umum, membayar pajak tepat waktu, kemudian ikut serta dalam pembelaan negara. Contohnya atlet yang mengharumkan nama Indonesia yang memperoleh medali emas. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Demikian materi hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.